Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Diah Ayu Mentari dari Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Baiklah, di kesempatan kita kali ini kita akan membahas tentang studi lanjutan setelah lulus dari SMP. Tentunya setelah lulus dari SMP, teman-teman memiliki pilihannya masing-masing dong ya. Mau mendaftar ke SMA atau ke SMK. Tapi sebagian besar dari teman-teman pasti merasa bingung, mau milih SMA atau SMK sih? Terus mana yang lebih bagus? Sebenarnya SMA dan SMK memiliki prospek yang sama-sama bagus, yang sama-sama baik tentunya. Katakan saja salah satunya lebih unggul, lalu kenapa pemerintah masih membuka keduanya? Intinya, keduanya ini sama-sama bagus ya teman-teman. Karena dikatakan tidak ada yang lebih unggul, jadi keduanya ini memiliki kekurangan juga kelebihannya sendiri. Yang pertama yang akan kita bahas adalah SMA dulu ya teman-teman. Di SMA memiliki jenjang pendidikan selama 3 tahun. Yang pertama dimulai dari kelas 10, yang kedua kelas 11, dan yang ketiga kelas 12. Di SMA juga lebih menjurus ke pemahaman teori yang lebih mendalam. Adapun karakteristik di SMA, yang pertama, siswa dituntut untuk menguasai teori dengan baik. Yang kedua, di situ lebih mempelajari tentang ilmu pengetahuan. Yang ketiga, siswa sedikit mendapatkan ilmu praktik. Yang keempat, siswa biasanya mempersiapkan diri untuk melanjutkan ke jenjang selanjutnya atau ke PTN, perguruan tinggi negeri. Lalu sebenarnya di SMA itu ada berapa jurusan sih? Di SMA memiliki 2 hingga 3 jurusan. Yang pertama ada IPA. IPA di situ lebih membahas tentang seperti biologi, fisika, dan kimia. Sedangkan IPS membahas tentang sosiologi, geografi, ekonomi, juga sejarah. Dan yang ketiga, biasanya di SMA itu ada jurusan bahasa. Bahasa di sini dia mempelajari lebih terfokus kepada bahasa Indonesia, juga bahasa asing. Lalu, bagaimana sih cara masuk ke SMA atau cara mendaftar ke SMA? Di SMA di Bandar Lampung sendiri memiliki beberapa cara untuk masuk ke dalam sebuah sekolah menengah atas atau SMA. Yang pertama, teman-teman bisa tes untuk masuk ke sebuah SMA favorit kalian. Yang kedua, teman-teman yang berprestasi juga bisa loh masuk SMA lewat jalur prestasi yang teman-teman punya. Yang ketiga, di Bandar Lampung sendiri pemerintahnya untuk beberapa tahun terakhir mengadakan masuk SMA lewat sistem zonasi. Jadi jika teman-teman rumahnya dekat dengan sebuah SMA, bisa tuh masuk lewat jalur zonasi. Baiklah, untuk yang kedua kita akan membahas tentang sekolah menengah kejurusan atau yang biasa disebut SMK. SMK memiliki banyak jurusan loh teman-teman, yang pastinya di setiap jurusan yang diambil pasti akan mengasah keterampilan masing-masing individu untuk mempersiapkan masa depannya. Jenjang yang ditempuh di SMK mencapai 3-4 tahun. Yang pertama itu kelas 10, yang kedua kelas 11, dan yang ketiga kelas 12. Lalu kenapa ada yang mencapai 4 tahun? Jikapun ada yang sampai 4 tahun, itu dikarenakan ada praktik tambahan pada jurusan yang siswa itu ambil. Di SMK juga memiliki beberapa karakteristik yang sedikit banyaknya berbeda dengan yang ada di SMA. Yang pertama, jika di SMA berfokus pada teori, maka di SMK berfokus pada keterampilan. Yang kedua, siswa lulusan dari SMK diharapkan memiliki skill yang baik sehingga siap untuk bekerja di luar. Yang ketiga, jikapun siswa ingin melanjutkan ke PTN, diharapkan siswa tersebut mengambil jurusan yang sama seperti yang ia pilih ketika di SMK. Yang keempat, yang pastinya siswa lulusan SMK itu siap untuk bekerja di luar. Seperti yang saya sebutkan di awal, di SMK memiliki banyak sekali jurusan. Yang pertama ada farmasi, perawat, tata boga, tata busana, ada juga teknik mesin, dan lain sebagainya. Lalu cara masuk ke SMK itu ada melalui beberapa cara. Yang pertama, teman-teman bisa tes untuk masuk ke sebuah SMK.
Yang kedua bisa lewat jalur nilai, tapi di SMK tidak bisa masuk lewat jalur zonasi seperti itu. Di SMA dan SMK juga ada yang disebut dengan peminatan. Lalu apa sih peminatan itu sebenarnya? Jika teman-teman asing, apa itu peminatan? Jadi peminatan itu sama dengan penjurusan. Tapi jika dulu peminatan atau penjurusan itu dilakukan ketika siswa duduk di bangku kelas 11, maka sekarang penjurusan itu sudah dilakukan ketika siswa duduk di kelas 10. Jadi, arti minat di sini adalah memberikan pertimbangan kepada siswa dalam mengambil jurusan ketika ia duduk di bangku SMA maupun di SMK yang sesuai kemampuan dengan individu tentunya. Peminatan ini sangat penting loh teman-teman. Kenapa sih sangat penting? Karena 80% mahasiswa di Indonesia salah memilih jurusan yang menyebabkan dia menjadi malas untuk mengerjakan tugas, kemudian sering bolos, tidak masuk ke kelas. Terus tuh yang terjadi apa? Mereka akan di DO atau di drop out. Lalu apa hubungannya dengan kalian yang baru akan memasuki jenjang selanjutnya ke SMA maupun ke SMK? Tentu saja berhubungan. Karena apa? Jika teman-teman salah memilih jurusan, yang terjadi pada kalian adalah kalian akan malas, akan sering bolos, dan banyak melakukan kenakalan lainnya sehingga kalian akan berpotensi dikeluarkan dari sekolah. Jadi indikasinya jika teman-teman salah ambil jurusan, berarti ada kesalahan ketika teman-teman merencanakan perencanaan karir teman-teman. Jadi juga ada kesalahan ketika teman-teman mengambil peminatan di kelas 10-nya. Jadi di sini BK membuka layanan informasi peminatan agar teman-teman calon siswa kelas 10 dapat merencanakan karir teman-teman dengan baik dan benar. Jika ditanya, apa sih manfaat peminatan itu? Jadi manfaat peminatan itu, pertama, teman-teman bisa mengidentifikasi kemampuan teman-teman masing-masing. Yang kedua, kita bisa mengelompokkan diri sesuai minat dan juga bakat. Yang ketiga, teman-teman bisa mempersiapkan diri untuk ke jenjang selanjutnya, yaitu SMA maupun ke SMK. Yang keempat, bisa mempersiapkan diri ke jenjang selanjutnya, ke jenjang karir selanjutnya, yaitu dunia pekerjaan. Baiklah teman-teman, sekian dulu pertemuan kita kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.